Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Belakangan ini musibah dan ujian dari Allah menimpa hampir semua yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh negara-negara lainnya. Mulai dari banjir, mulai dari longsor, dan musibah-musibah yang lainnya. Mari oleh karena itu, izinkan khatib dalam kesempatan kali ini melihat dan melembar bagaimana Allah dalam Al-Quran menegaskan hal ini dan baginda Rasulullah SAW dalam sabda-sabdanya. Tentu berdasarkan pemahaman para ulama yang mu'tamad dan mu'tabar dalam hal ini. Yang pertama, dalam agama kita tercinta sebagaimana disampaikan oleh para ulama, bahwa selama manusia hidup di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah. Sekali lagi, selama kita berada di jagat raya di bumi yang fana ini pasti kita akan diuji oleh Allah. Bahkan Allah menegaskan sendiri, jangankan kita yang berada di bumi ini, jangankan makhluknya yang hidup di jagat fana yang bumi yang fana ini, bahkan Allah menegaskan Allah menciptakan hidup itu sendiri dan mati itu sendiri bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahkan bukan hanya itu, dalam surah Al-Baqarah Allah sangat tegas sekali menegaskan dan mengingatkan kita semua pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kami pasti akan menguji kalian, kata Allah. Sampai kata para ulama, saking Allah menekankan ujian itu pasti terjadi dan pasti menimpa kita, Allah dalam ayat ini menggunakan taukid. Lamnya lam taukid, nunnya nun taukid. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf, rasa takut, walju, rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kurangnya harta, baik karena banjir, baik karena longsor, baik karena penyakit, baik karena hal-hal yang lainnya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi, kurangnya jiwa. Para ulama mengatakan, Al-Imam Al-Baydawi misalnya dalam tafsir, dan Imam Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib mengatakan, kurangnya jiwa maksudnya sakit. Kemudian kurangnya jiwa bisa berarti bahwa orang-orang meninggal karena baik berupa wabah, baik karena bencana atau hal-hal yang lainnya. Kemudian Allah menegaskan wal anfus was samarat, pun demikian dengan buah-buahan. Sebagian ulama mengartikan buah-buahan yang dimaksud adalah wafatnya orang yang kita cintai. Allah tegaskan dalam ayat ini pasti kita diuji oleh semua itu.
yang semua ini kita rasakan khususnya pada kesempatan kali ini. Namun di akhir ayat Allah menegaskan dan sekaligus memberikan kabar gembira bagi siapapun yang diuji, bagi siapapun yang dicoba, bagi siapapun yang menimpa, yang terkena musibah. Apa kabar gembiranya? Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang selalu tegak, mantap keimanannya, apapun yang terjadi, apapun yang didapatkan, baik hartanya, jabatannya, kesehatannya, apapun, hakikatnya yang punya adalah hanyalah Allah. Inna lillah, kami semua hanyalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami semua suatu saat akan dikembalikan kepada Allah, pemilik semuanya. Maka oleh karena itu, semua ujian yang terdapat dan menimpa kita semua adalah bagian dari sunnah ilahiyah, kata para ulama. Apa tujuannya? Di antara tujuannya, kata para ulama, adalah untuk melihat siapa yang keimanannya tetap panceg mantap dan mana yang belum sampai ke demikian. Hal ini antara disampaikan dalam firman Allah dalam surah Al-Ankabut. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami, apakah orang mengira begitu mengatakan kami beriman kepada Allah, amanna billah, apakah manusia mengira begitu mengatakan iman kepada Allah kemudian cukup sampai di sana? Tidak, kata Allah. Allah pasti menguji mereka sebagaimana Allah menguji orang-orang sebelum kita. Allah uji semuanya. Apa tujuannya? Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu, ay sadaqu fi imanihim, kata para ulama. Untuk mengetahui siapa yang betul-betul mantap keimanannya. Karena orang mukmin yang mantap keimanannya, dia tidak pernah goyah apapun yang didapatnya. Ketika dia bahagia tetap dekat dengan Allah. Ketika dia susah dia tetap dengan Allah. Ketika seandainya dia sedih dia tetap dekat dengan Allah. Bahagia dekat dengan Allah. Tidak ada musibah dekat dengan Allah. Ada musibah dekat dengan Allah. Itulah kata para ulama di antara maksud fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hujurat. Ketika Allah menegaskan orang yang betul-betul mantap keimanannya, yang as-sadiqun adalah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, kemudian mantap keimanannya, la syakka fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Lam yartabu, dia tidak ragu-ragu, mantap yakin. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Apa di akhir ayat? Allah menegaskan di akhir ayat, ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang mantap dengan keimanannya. Bahkan bukan hanya itu, di antara tujuan Allah dengan adanya musibah ini, kata para ulama, adalah Allah hendak mengangkat derajat kita. Karena seseorang tidak akan pernah meraih surganya kecuali dia ditimpa musibah terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk ke surga begitu saja sebelum Allah menguji sebagaimana menguji orang-orang sebelumnya, sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, sehingga karena diujinya dengan ujian dan musibah yang luar biasa, wazulzilu, sampai digoyangkan semua ujian yang berat, sampai keluar dari semua orang-orang saleh tadi, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan tiba. Saking besarnya ujian tersebut, Allah tegaskan Allah akan menguji siapapun yang insya Allah akan menjadi penghuni surganya dengan izin Allah. Maka oleh karena itu, sabarlah.
Sabarlah tetap dekat dengan Allah. Sabarlah tetap dekat dengan Allah. Jangan bergulir karena musibah yang menimpa kita. Insya Allah, dan yakinlah selalu Allah tidak pernah menimpakan kepada hamba-hambanya, terlebih mukminin mukminat kita semuanya, kecuali yang terbaik dari Allah untuk kita dunia dan akhirat. Ingat rumus yang disampaikan oleh para ulama dalam firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Di akhir ayat Allah mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ingat, yang kalian benci hakikatnya yang terbaik bagi kalian dari Allah. Yang kalian sukai belum tentu yang terbaik, bahkan yang terburuk untuk kalian. Di akhir ayat Allah mengingatkan, ingat, apapun yang terjadi kepada kita, Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita, dan kita tidak mengetahuinya. Maka sabar dan tetap dekati Allah. Ambil sebab, hal-hal yang asbab az-zahirah, dengan menjaga lingkungan dan yang lainnya, sehingga insya Allah dengan izin Allah, musibah yang menimpa kita bukan bagian dari azab atau hal yang lainnya, tapi di antara bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan derajat kita dunia dan akhirat, insyaallah wa biiznillah taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.